Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang selalu diberikan tiada putus-putusnya hingga detik ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat keluarga, di mana sehat kali ini sangat penting bagi kita ya akhir-akhir ini, karena banyak saudara-saudara kita yang sedang terkena sakit. Itu pun karena cintanya Allah kepada kita tentunya. Juga nikmat waktu luang hingga kita bisa secara sadar untuk memilih takdir baik untuk datang ke majelis yang mulia ini bersama gurunda kita, Ustadz Doniril. Allahu Akbar. Tak lupa salawat dan salam selalu juga kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan kepada siapa saja yang terus istiqomah mensiarkan agama ini secara kafah, tidak sepenggal-sepenggal. Ahli agama, oknum-oknum yang ketika mensiar agama ini secara sepotong-sepotong. Ya, mudah-mudahan kita adalah bagian dari pejuang-pejuang yang tidak kenal takut menyampaikan apa adanya, yang halal adalah halal, yang hak adalah hak, dan yang batil adalah batil. Insya Allah. Amin. Dan sebelumnya mohon maaf, kali ini mungkin banyak acara dakwah ini mengalami kemunduran karena mungkin saya juga tadi dari perjalanan ngurusi dakwah juga. Alhamdulillah duo MC kita juga sedang sakit, jadi butuh istirahat. Tapi Masya Allah gurunda kita luar biasa, on time, saya sampai malu tadi. Jadi afwan gitu Ustadz Doni. Juga kepada teman-teman yang Masya Allah cuaca begini tetap hadir, karena memang puzzle akhir zaman ini Masya Allah luar biasa dan sangat penting bagi kita agar tidak tersesat seperti yang sebelah-sebelah sana. Seperti itu. Baik, kita langsung saja karena sudah pukul 9, Masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz Doni masih semangat, masih segar, dan masih berapi-api nanti dalam menyampaikannya. Tafadhol Ustadz Doni Riu. Oke, matur nuwun Pak Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulullah Muhammad SAW membawa dinul haq al-Islam, dan Allah berjanji akan memenangkan dinul haq ini meskipun orang musyrik tidak menyukainya, orang kafir tidak menyukainya, dan orang munafik tidak menyukainya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia terbaik di dunia, junjungan kita, suri tauladan kita, yang telah mengorbankan hidupnya untuk menjadi penyambung wahyu dari Allah kepada kita semua manusia, sehingga kita bisa melihat jalan yang benar, jalan kembali ke tempat Bapak kita di surga, Nabiullah Adam alaihissalam. Sholawat ini kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh pengikutnya, dan semoga kita semua menjadi pengikut beliau yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada seri sebelumnya, yaitu seri pertama di Watiman ini, kita membahas puzzle akhir zaman, pembuka. Yang disebut akhir zaman, masih ada yang ingat? Akhir zaman itu mulai kapan? Mulai Rasulullah Muhammad SAW diutus, itu yang disebut akhir zaman. Sejak Rasul diutus sampai kiamat itulah akhir zaman. Jadi jangan ditanya,
Akhir zamannya kapan? Ya sekarang ini akhir zaman itu sudah. Sejak zaman Rasul itu sudah masuk akhir zaman. Nah, di akhir zaman itu sudah kita bahas di pertemuan kemarin, terbagi beberapa fase. Ada 5 fase, tidak perlu kita ulang lagi di sini. Nah, di antara akhir zaman itu juga ada awal zaman. Kita tidak akan bisa memahami secara sempurna akhir zaman kalau kita tidak mempelajari awal zaman, kan begitu. Karena seperti di preview juga sudah saya sampaikan bahwa sejak awal zaman sampai akhir zaman itu ceritanya ya cuma 2 itu, hak dan batil. Maka nanti kita akan menemukan mulai dari awal zaman, tengah zaman, sampai akhir zaman itu ya cuma 2 itu, hak dan batil. Dan kita hari ini insya Allah akan fokus di awal zaman. Ini rada aneh, dibalik ya. Kemarin akhir zaman, sekarang awal zamannya. Kenapa? Karena judulnya pasal akhir zaman, kan begitu. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita membahas awal zaman, tentu saja kita membahas Nabiullah Adam diciptakan. Allah telah menceritakan di dalam Al-Baqarah ayat 30, yang bawa Al-Quran monggo silahkan ikut dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh, dan ingatlah itu artinya pelajarilah. Dan pelajarilah. Qala rabbuka, ketika Rabbmu berfirman, lil malaikati, kepada malaikat. Pelajarilah ketika Allah berfirman kepada malaikat, firman yang apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi khalifah. Khalifah itu apa? Dari kata kholafa. Kholafa itu mengganti. Yakhlufu, akan mengganti. Kalau kholafa itu sudah mengganti. Itu fi'il madhi. Kalau yakhlufu mudhari, sedang atau akan mengganti. Nanti pelakunya namanya khalifah. Khalifah itu yang menggantikan. Perbuatannya apa? Kholafa. Khalifah itu yang menggantikan. Nah, apa yang disebut khalifah di dalam ayat ini? Kalau kita buka tafsir Al-Qurtubi, yang pertama, kurang lebih maknanya adalah khalifatullah fil ard. Berarti apa? Pengganti Allah fil ard, di muka bumi. Pengganti Allah di muka bumi. Tentu saja bukan pengganti sebagai Tuhan. Jangan salah. Ketika khalifah Allah menyebutkan bahwa Allah itu akan menciptakan di muka bumi khalifah, pengganti, bukan pengganti sebagai Tuhan, tetapi pengganti sebagai pengelola bumi. Karena bumi ini memang Allah ciptakan lengkap dengan segala macam potensinya, yang itu butuh dikelola. Maka Allah menciptakan khalifah, pengganti Allah di muka bumi. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, masih menurut Imam Al-Qurtubi, khalifah itu maknanya khalifatur rasul, pengganti rasul. Kalau tadi pengganti Allah itu bukan pengganti sebagai Tuhan, pengganti rasul juga bukan pengganti sebagai nabi dan rasul, tetapi pengganti sebagai apa? Sebagai pemimpin umat Islam. Kita tahu Rasul ketika di Madinah itu menjadi kepala negara. Kemudian beliau wafat, digantikan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan seterusnya. Maka Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya itu disebut Khalifatur Rasul, pengganti Rasul. Oke, kita bahas sejenak. Khalifatullah fil ard itu yang seperti apa sih? Pengganti Allah di muka bumi itu yang seperti apa? Intinya begini, kalau ada pengganti, wakil, maka si wakil itu tentu saja tidak membuat agenda sendiri. Jenengan misalnya ya, ditugasi jenengan mewakili kepala jenengan di sebuah organisasi bisnis untuk datang ke klien. Tentu saja jenengan itu mewakili pemimpin yang memberi wakil tadi, bukan membuat urusan sendiri.
Maka ketika Allah menyebutkan kita ini adalah khalifatullah fil ard, artinya apa? Kita itu mewakili Allah. Sebagai wakilnya Allah, tentu saja kita tidak membuat aturan sendiri. Kita mengikuti aturan yang mewakilkan kepada kita. Maka disebut khalifatullah fil ard itu ketika mengelola bumi dengan aturan Allah. Sebagai apapun. Misalnya panjenengan sebagai kepala rumah tangga, ketika mengelola keluarga dengan aturan Allah, membimbing anak istri dengan aturan Allah, itu berarti dia sudah menjadi khalifatullah fil ard dalam bidang rumah tangga, kan begitu. Kemudian kalau dia menjadi kepala sekolah misalnya, kemudian mengatur sekolah ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka sudah menjadi khalifatullah fil ard. Nah, puncak dari khalifatullah fil ard itu yang memimpin manusia semuanya, dalam artian yang memimpin orang beriman, yaitu khalifatur rasul, sang pemimpin orang beriman. Oke. Nah, kita lanjutkan ayatnya. Wala ataj'alu fiha ma yusitu fiha wa yasfikut dima. Berkatalah para malaikat setelah Allah berfirman akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah. Malaikat bertanya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Apakah engkau akan menciptakan di sana ma yufsidu fiha, seseorang yang membuat kerusakan di sana, wa yasfikut dima, dan menumpahkan darah di sana. Ada yang aneh gini. Ketika malaikat itu dalam tanda petik ya, membantah Allah. Ya Allah kok akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah sih? Kan gitu. Padahal ini kan belum diciptakan kan. Baru ngomong pada malaikat, ya sudah diciptakan. Tetapi belum terjadi kan, masih di hadapan mereka. Bahwa aku akan menciptakan di muka bumi khalifah. Terus malaikat tanya, ya Allah kok kamu akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di sana. Wa nahnu nusabbiku bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami senantiasa mensucikanmu, memuji namamu, malah begini. Kemudian Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, inni a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui ma la ta'lamun, apa yang tidak engkau ketahui. Berarti yang diketahui malaikat apa? Bahwa pernah ada khalifah yang berbuat kerusakan di muka bumi, kan begitu kan? Pernah ada khalifah berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, siapa khalifah yang berbuat kerusakan di muka bumi? Itu di dalam sirah Nabi Adam disebutkan bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan itu ada bangsa Azazil. Bangsa Azazil itu bangsa jin. Yang pemimpinnya itu adalah Azazil. Azazil ini jin yang paling luar biasa, paling soleh, paling berilmu, paling dekat dengan Allah, luar biasa pokoknya. Kemudian ketika mengelola bumi itu, para jin pada zaman itu berbuat kerusakan, menumpahkan darah. Darah jin kayak apa mas? Aku ya ora ngerti. Pokoknya ceritanya ngono. Pokoknya malaikat itu bertanya, menumpahkan darah, nggak usah tanya sama saya, darahnya jin seperti apa. Pokoknya berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Kemudian pada titik tertentu Allah menghendaki berakhirnya mandat para jin ini sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian Allah kiamatkan bangsa jin itu. Kemudian diselamatkan satu yang paling berilmu, paling soleh, yang namanya Azazil tadi. Kemudian diambil, ditaruh di langit pertama, kemudian berkumpul bersama malaikat. Dalam beberapa waktu, bumi tidak ada khalifahnya, tidak ada pengelolanya. Sampai titik ini. Sampai titik ketika malaikat dipanggil oleh Allah untuk menciptakan, untuk menyaksikan penciptaan khalifah baru. Nah, ternyata yang dipanggil itu tidak hanya malaikat. Azazil juga ikut
dipanggil. Jadi malaikat yang utama, malaikat Jibril, Israel, Mikail dan lain sebagainya, termasuk Azazil, datang mendapat maklumat dari Allah bahwa Allah akan menciptakan khalifah baru di muka bumi. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat dan Azazil untuk sujud kepada Adam. Dalam hal ini sujud bukan berarti menyembah, tetapi menghormati. Itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Baqarah ayat 34. Jadi 30, ini saya melompat ke 34. Nanti 31, 32, 33-nya kita bahas kemudian. Ini bagaimana Allah memerintahkan malaikat termasuk Azazil yang ada di situ untuk sujud kepada Adam. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama. Dan sungguh aku telah memerintahkan, sudah mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adama, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, kemudian mereka semua sujud. Padahal tadi malaikat ngeyel, malaikat sempat membantah. Tapi ini diperintahkan untuk sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis itu ya Azazil tadi. Iblis tidak mau. Aba wastakbaro. Iblis ini mengabaikan perintah Allah, wastakbaro, dan dia takabur. Wa kana minal kafirin, dan sesungguhnya dia iblis itu dari golongan yang ingkar, kafir, dari golongan yang ingkar kepada perintah Allah. Jadi yang disebut kafir di sini, iblis Azazil tadi disebut kafir, itu tidak semata-mata karena ateis, tidak percaya adanya Tuhan, tidak. Azazil itu tahu benar Tuhan itu ada. Di depan, hadap-hadapan kok. Bagaimana enggak tahu? Tahu benar iblis itu. Tetapi kenapa tetap disebut kafir? Karena kafir itu tidak semata-mata tidak percaya Tuhan, bukan. Tetapi diperintah oleh Tuhan dan dia tidak mau. Dia mengabaikan perintah Allah, maka dia disebut kafir. Lah kafir itu tidak melulu orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya akan adanya Tuhan, tetapi orang yang ketika Allah memerintahkan dia membantah, itu disebut kafir. Kemudian di dalam Al-A'raf ayat 11 ini juga sama. Allah menceritakan tentang perintah menghormat Adam. Walaqad khalaqnakum summa sawarnakum, dan sungguh aku telah menciptakan kalian kemudian menyempurnakan kalian. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adama, kemudian memerintahkan kepada malaikat termasuk iblis tadi di dalamnya. Fasajadu, kemudian mereka semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin, sesungguhnya iblis bukan termasuk orang-orang yang sujud, orang-orang yang mau melakukan apa yang Allah perintahkan. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, ada hal menarik di sini. Mengapa Allah memerintahkan malaikat dan Azazil untuk sujud dalam hal ini menghormat kepada Adam? Ada yang menarik. Kira-kira kenapa? Kenapa Allah memerintahkan malaikat dan Azazil untuk menghormat kepada Adam? Kita lihat. Ketika Azazil itu diperintah, kemudian dia membangkang. Apa yang membuat dia membangkang? Allah ceritakan di dalam Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjudu id amartuk. Berfirmanlah Allah, ma mana'aka alla tasjudu id amartuk. Kenapa kamu tidak sujud ketika aku memerintahkan kepadamu? Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia Adam dari tanah. Jadi bagi Adam, bagi Azazil, bagi iblis itu lebih mulia daripada Adam. Kenapa? Karena diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Logikanya Azazil, api lebih mulia dari tanah. Sekarang saya tanya sama jenengan, kalau menurut jenengan lebih mulia mana? Lebih mulia api atau tanah?
sama-sama. Terus kenapa kok memerintahkan untuk menghormat kepada Adam? Guyonannya gini, kalau manusia itu pasti bilang lebih mulia tanah daripada api. Buktinya jenengan lebih memilih diberi tanah daripada diberi api. Tak tawari tanah sak hektar karo api sak hektar, jenengan milih tanah sak hektar. Dua-duanya. Wah, itu berharga itu. Ternyata batu bara lebih mahal lagi. Kalau kita menggunakan logika kita sendiri, kemudian iblis juga menggunakan logikanya dia sendiri, maka ketemu. Di sini gur padu. Iblis bilang, bagus api. Kita bilang, enggak, bagus tanah. Enggak, api, tanah gitu kan. Kayak cah cilik padu gitu kan. Sampai akhirnya siapa yang benar? Yang benar siapa? Iblis atau manusia? Lebih bagus api atau tanah? Sama-sama. Berarti apa alasannya? Kenapa Allah memerintahkan kepada malaikat termasuk iblis untuk sujud menghormat kepada Adam? Jawabannya ada di ayat 31-nya. Makanya tadi tak lompati dari 30 ke 34. Ini 31. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Wa 'allama Adama, kemudian Allah memberitahukan kepada Adam asma'a kullaha, nama-nama semuanya. Summa aradhum 'alal malaikati, kemudian mendemokan hal itu kepada malaikat. Faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Nek kowe memang bener. Kalau kamu memang bener bahwa yang aku lakukan ini keliru, menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan tadi itu keliru. Coba sebutkan apa-apa yang ada di alam semesta ini. Kemudian malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Menjawablah para malaikat, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, tidak ada pengetahuan bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau beritahukan. Engkau tidak memberitahukan kepada kami tentang nama-nama benda-benda yang ada di alam semesta itu. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah alimul hakim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, di sini menarik. Adam itu diberitahu nama-nama semuanya, sementara malaikat tidak. Artinya apa ini? Ternyata apa? Memberitahu nama-nama semuanya, itu nama lainnya apa? Menginstal akal. Karena tanpa nama-nama semuanya itu, tanpa kita memahami nama-nama semuanya itu, kita tidak bisa berpikir. Bang, jenengan tidak tahu nama-nama semua benda ini dalam bahasa Rusia, tidak tahu. Kemudian saya sodori buku bahasa Rusia dengan huruf Rusia, tak kasih bukunya, Mas, silahkan dipikirkan buku ini. Jenengan bisa nggak? Jenengan lihat, ini baru sebentar, maka saya nggak bisa. Oh, kalau lama bisa, sampai setahun, bisa? Nggak bisa. Selama jenengan itu tidak diberitahu nama-nama dalam bahasa Rusia, jenengan tidak akan pernah bisa memikirkan isi buku itu. Manusia itu tidak akan bisa memikirkan isi alam semesta itu, isi alam semesta ini, kalau tidak tahu nama-nama semua yang ada di sini. Jadi Allah memberitahu nama-nama semua ini bukan sesuatu yang sepele. Ini adalah Allah menginstal akal di dalam diri manusia. Dan itu tidak diinstal kepada iblis, bahkan tidak diinstal kepada malaikat sekalipun. Makanya diperintahkan sujud kepada Adam, karena Adam ada kelebihan di antara dibanding malaikat ataupun iblis. Adam ada kelebihan. Kelebihannya apa? Allah menciptakan akal kepada Adam yang ya tentu saja malaikat ada akalnya, punya akal. Iblis juga punya akal, tetapi akalnya tidak sama seperti manusia. Akalnya manusia itu lebih. Oleh karena itu manusia itu dengan akalnya itu bisa menciptakan, bisa membangun peradaban di muka bumi. Di mana makhluk-makhluk tidak berakal itu tidak bisa menciptakan peradaban di muka bumi. Misalnya ya, kucing. Kucing itu tidak diberi akal. Dia hidup tapi tidak diberi akal. Dia tidak bisa menciptakan peradaban di muka bumi.
kehidupan kucing itu dari zaman dulu sampai hari ini ya begitu. Tapi kalau pola kehidupan manusia dulu bagaimana, hari ini sudah berbeda. Rumah manusia tahun 600 Masehi zaman Rasulullah sama rumah manusia tahun 2022 berbeda jauh. Manusia zaman Ibrahim misalnya, zaman Nabi Ibrahim, makan daging itu ya mungkin dibakar dan lain sebagainya. Hari ini manusia makan daging jadi steak, jadi rendang, macam-macam. Peradabannya berbeda, masakannya berbeda. Itu menunjukkan bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk lain. Dia ada akal, Allah menciptakan akal di dalam dirinya. Kemudian dengan akal itu dia bisa mengelola bumi, benar-benar bisa mengelola bumi. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh malaikat sekalipun. Iblis juga tidak bisa. Nah sebenarnya ini, kenapa Allah memerintahkan kepada malaikat dan Azazil untuk sujud kepada Adam, alasannya ini. Cuma nanti manusia itu dengan akalnya bisa lebih mulia daripada malaikat dan iblis, tetapi di saat yang sama bisa jadi lebih hina dari binatang. Itu juga Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Simpelnya begini, ketika manusia itu menggunakan akalnya sesuai dengan petunjuk Allah, maka dia lebih mulia dari malaikat. Bahkan malaikat pun diperintahkan sujud kepadanya. Tetapi kalau dia sudah diberi akal, tetapi akalnya tidak digunakan, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tanpa panduan akal dan akal yang sudah dipandu Al-Quran, maka dia lebih hina dari binatang. Nanti kita akan lihat bagaimana mekanisme itu. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam Al-Baqarah ayat 33, kemudian Allah lanjutkan, qala ya Adamu ambi'uhum bi asma'ihim. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu semua. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Setelah itu kemudian Adam menyebutkan nama-nama semuanya, qala Allah berfirman, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku telah katakan kepadamu, ini Allah berkata kepada malaikat, bahwa aku mengetahui rahasia yang di langit dan rahasia yang ada di dalam bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan di dalam dadamu. Baik. Jawabannya ini. Kenapa Allah perintahkan kepada malaikat dan Azazil untuk sujud kepada Adam? Karena Allah sempurnakan manusia dengan akal. Pertanyaannya ini, mengapa anugerah akal membuat Adam layak dihormati malaikat? Pertanyaan berikutnya itu ini. Oke, kemudian sebelum menjawab itu, saya kembali ke Al-A'raf ayat 11. Walaqad khalaqnakum summa sawarnakum. Sungguh aku telah menciptakan kalian, Allah berfirman ini, menciptakan manusia, summa sawarnakum, kemudian menyempurnakan kalian. Tsumma qulna lil malaikati, itu yang tadi. Kemudian berfirman kepada malaikat untuk sujud. Fokus kita di sini. Summa sawarnakum, kemudian Allah sempurnakan. Sempurnanya manusia itu bagaimana? Nanti kita akan melihat bahwa manusia itu bahkan lebih sempurna daripada malaikat. Kita akan melihat bagaimana kesempurnaan manusia. Adam, bapak kita, mewakili semua manusia. Allah ciptakan tadi apa? Dengan akal, tetapi tidak cuma akal. Ada nafs di dalamnya. Ada akal, ada nafs. Akal ini sifatnya untuk berpikir, untuk memahami. Memahami apa? Memahami ayat-ayat Allah. Tanda-tanda dari Allah. Nanti ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Kemudian Allah juga melengkapi Adam dengan nafs. Nafs itu gampangannya jiwa. Kalau akal itu pikiran, nafs itu jiwa. Sebenarnya lebih luas dari jiwa sebenarnya. Biar lebih tahu nafs itu apa, nafs itu di dalamnya ada hajatul udwiyah, ada gorois. Hajatul udwiyah itu kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu seperti makan, minum, bernafas, tidur. Maka nanti di dalam nafs manusia itu ada rasa lapar, ada rasa kantuk, ada rasa capek, dan lain sebagainya. Yang itu sudah sunatullah. Di mana perasaan-perasaan lapar, perasaan ngantuk, dan lain sebagainya itu adalah mekanisme agar dia tetap bisa bertahan hidup. Coba bayangkan,
Kalau jenengan tidak diberi anugerah rasa kantuk oleh Allah, melek terus, badannya capek, tahu-tahu baik mati. Jenengan tidak diberi rasa lapar oleh Allah, pas jalan terus, kerja terus, nyambut gawe terus, ternyata perutnya kosong, tiba-tiba kehabisan energi, mati. Maka Allah ciptakan mekanisme-mekanisme itu untuk bertahan hidup sebenarnya. Yang kedua, Allah menciptakan gorois. Gorois itu bentuk jamak dari gorizah. Gorizah itu naluri. Maka gorois itu naluri-naluri. Selain manusia itu memiliki kebutuhan hidup, dia juga memiliki kebutuhan naluri. Mohon maaf, yang tadi kebutuhan jasmani ya. Kebutuhan jasmani, yang ini kebutuhan naluri. Kebutuhan naluri itu ada 3. Pertama, gorizatul baqo. Naluri mempertahankan diri. Gorizatul baqo itu seperti apa? Contohnya begini. Panjenengan di sebuah gang yang gelap ditodong pisau oleh seseorang. Apa yang akan dilakukan? Tembak, nek pistol tembak. Nek orang gawa pistol melayu. Enggak bisa lari, minta tolong, teriak-teriak. Intinya apa? Mempertahankan diri. Apapun caranya, ya kan? Karena apa? Pada dasarnya manusia itu punya naluri untuk mempertahankan diri. Enggak ada manusia mau ditusuk gitu terus tusukan, kan enggak ada. Kecuali Sakti Mandraguna. nantang kasakten. Kalau naluri dasarnya manusia itu mau dibunuh itu yang nolak, tidak mau dia. Maka dia akan mempertahankan diri. Itu gorizatul baqo. Gorizatul baqo itu juga penampakannya tidak selalu dalam kondisi ekstrim terdesak nyawa seperti itu. Tidak selalu. Kalau tadi yang saya contohkan kan kondisi ekstrim ketika nyawa diancam. Bisa jadi gorizatul baqo itu juga muncul ketika konteksnya bukan nyawa yang terdesak. Misalnya ya, tetangganya nurunin motor baru, nah misalnya, atau dari leasing mobil platnya masih putih gitu ya. Itu gorizatul baqonya muncul. Weh, mbok pikir aku raiso tuku po, gitu. Itu gorizatul baqo itu. Gak mau kalah, itu gorizatul baqo. Intinya dia akan mempertahankan tidak hanya nyawanya, tetapi juga mempertahankan harga dirinya. Itu gorizatul baqo. Maka nanti kalau ada naluri-naluri semacam ini, itu munculnya dari naluri yang jenis pertama. Yang jenis kedua ada gorizatun nau, naluri mempertahankan jenis. Kalau tadi mempertahankan diri, yang ini mempertahankan jenis. Mempertahankan jenis itu seperti apa? Contoh. Tadi yang ditodong pisau tadi adalah jenengan sendiri contohnya. Sekarang bayangkan yang ditodong pisau ini bukan jenengan sendiri tapi anak jenengan. Kira-kira akan mempertahankan enggak? Pertahankan kan? Jenengan tidak hanya punya naluri untuk mempertahankan diri, tetapi mempertahankan jenis Anda, mempertahankan istri Anda, mempertahankan anak Anda, mempertahankan keluarga Anda dan lain sebagainya. Bahkan kalaupun kita tidak kenal, kita punya naluri untuk menyelamatkan manusia itu. Misalnya di tengah jalan ada kecelakaan, kita lihat kecelakaan, orang jatuh berdarah-darah di pinggir jalan. Kita punya naluri untuk berhenti kemudian menolong dia. Karena apa? Pada dasarnya semua manusia itu memiliki gorizatun nau, naluri untuk mempertahankan kehidupan jenisnya. Tidak hanya mempertahankan dirinya, tetapi mempertahankan jenis dirinya. Termasuk yang paling tinggi dari gorizatun nau ini adalah naluri agar manusia ini tidak punah. Gorizatun nau. Naluri tidak punah itu caranya bagaimana? Biar manusia tidak punah. Caranya biar manusia tidak punah. Berkembang biak. Ya. Mungkin nek sing sik jul blurung pati mudeng. Sing wis dibojo mudeng. Biar tidak punah, biar manusia itu tidak punah, dia harus berkembang biak. Maka salah satu penampakan dari gorizatun nau itu apa? Tertarik kepada lawan jenis. Jadi jangan salah, tertarik kepada lawan jenis. Itu hanya sekedar penampakan dari gorizah atau naluri mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Cuma Allah itu ketika mendesain itu luar biasa. Allah kemas naluri mempertahankan keberadaan manusia itu dalam bentuk yang indah, dalam bentuk yang nikmat dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa.
Ono sing guyu-guyu ta ning pojokan. Ya aku lali orang garapi kuwi. Aduh. Iya, sudah hafal ya. Jadi biar membuli diri sendiri saja. Baik. Kembali ke materi ya. Ghorizatun nau, naluri mempertahankan jenis. Salah satunya apa? Ketertarikan kepada lawan jenis. Ketertarikan kepada lawan jenis itu sejatinya hanya alat agar manusia ini tidak punah. Maka pencapaian tertinggi dari ghorizatun nau, pencapaian tertinggi dari naluri kepada lawan jenis itu sebenarnya ketika muncul generasi dari antara mereka berdua. Maka ketika ada orang nuwun sewu, ini orang-orang barat ini seringkali menyelempengkan ghorizatun nau ini dari tujuan utamanya mencetak generasi. Dia hanya mengambil enak-enaknya saja tetapi tidak mau anak-anaknya. Ya begitu kan, orang sekuler, orang barat, orang liberal kan sukanya begitu. Naluri ghorizatun nau, ketertarikan kepada lawan jenis ini hanya dinikmati enak-enaknya saja, anak-anaknya tidak mau. Padahal apa? Sesungguhnya esensi dari ketertarikan kepada lawan jenis itu apa? Keberlangsungan hidup manusia. Maka ketika ada manusia yang menyelewengkan ghorizatun nau ini hanya sekedar untuk kenikmatan, maka nanti akan bermasalah dengan generasi penerusnya. Dan itu sudah terjadi hari ini. Negara-negara Eropa, Jerman misalnya, atau negara Asia yang mengikuti Eropa, Jepang misalnya, yang menikmati kegiatan seksual hanya sebagai kenikmatan semata, itu hari ini mengalami krisis generasi. Mereka tidak punya cukup generasi muda. Bagaimana punya generasi muda? Mereka hanya ngambil nikmatnya saja, nggak mau ngambil generasinya. Maka kalau kita kembalikan kepada Islam, sesungguhnya ghorizatun nau ini untuk mencetak generasi. Sebagai intermezzo sedikit ya. Maka ketika panjenengan itu tahu bahwa ketertarikan kepada lawan jenis itu misi utamanya adalah untuk mencetak generasi, maka ketika jenengan memilih pasangan hidup itu visinya mencetak generasi, bukan visi kenikmatan diri sendiri. Oke, ini orang yang cerdas, orang yang paham tujuan sejati dari ketertarikan kepada lawan jenis. Maka nanti pertimbangannya berbeda jauh. Kalau menikah itu hanya untuk kenikmatan diri, kesenangan diri, jenengan hanya milih yang penting ayu, yang penting wahis gitu kan. Tetapi nggak mikir soal agamanya bagaimana bisa mencetak anak-anak menjadi generasi yang soleh, nggak mikir. Tetapi kalau kita tahu bahwa tujuannya itu untuk mencetak generasi, maka kita memilih pasangan hidup yang siap untuk membina generasi. Karena di dalam Islam konsepnya nanti jelas. Ibu itu menjadi madrasatul ula, menjadi pendidikan yang pertama bagi anak-anak. Di dalam Islam jelas, bapak itu menafkahi, ibu itu mendidik anak. Nanti di dalam masyarakat barat, sekuler, liberal, kapitalis, bapak sama ibu sama-sama bekerja, anaknya dididik sama pembantu. Bagaimana mau menciptakan generasi yang luar biasa? Nggak akan bisa. Maka Islam itu ketika meletakkan ibu pada posisi mendidik anak, itu justru bukan merendahkan wanita, justru menyerahkan masa depan peradaban ini kepada wanita. Itu posisi terhormat luar biasa itu. Dan itu nggak akan paham orang yang tidak berpikir jauh. Ya. Dibanding dengan yang sekedar menjadi wanita karir, dapat duit hari ini, apa ini? Dibanding dengan yang tadi, yang mencetak generasi. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, nanti baik hajatul udwiyah, kebutuhan jasmani, maupun gorois, naluri-naluri, itu akan memunculkan dorongan-dorongan, muyul. Dorongan untuk makan, dorongan untuk mencari harta, ghorizatul baqo. Dorongan untuk menikahi wanita, ghorizatun nau. Ada yang terakhir yang belum saya sebut, ghorizatut tadayun. Ghorizatut tadayun itu naluri mengagungkan sesuatu. Manusia itu pada dasarnya sadar bahwa dirinya lemah. Menghadapi gunung kecil saja dia lemah. Maka kemudian
dia akan mengagungkan sesuatu. Sang penjaga gunung, nanti dikasih ingkung. Dipikir sang penjaga gunung itu seleranya sama kayak kita. Itu karena ghorizatut tadayunnya tidak dibimbing oleh akal yang benar. Semuanya itu akan memunculkan dorongan-dorongan. Baik hajatul udwiyah, memunculkan dorongan makan, dorongan minum, dorongan tidur, maupun ghorois, memunculkan dorongan mengumpulkan harta, dorongan mencintai wanita, dorongan mengagungkan sesuatu dan lain sebagainya, yang itulah menciptakan perbuatan-perbuatan. Perbuatan manusia itu pada intinya muncul dari itu. Coba, perbuatan apa yang tidak muncul dari itu? Dengan bekerja muncul dari mana? Dengan sekolah muncul dari mana? Dengan tertarik kepada wanita muncul dari mana? Dengan makan muncul dari mana? Semuanya muncul dari itu. Sudah terangkum dalam itu semua. Baik, kemudian di sisi akal. Akal ini pada prinsipnya Allah ciptakan akal itu sebagai pembeda. Pembeda depan belakang, atas bawah, kanan kiri. Tetapi bukan pembeda baik dan buruk. Atas sama bawah baik mana? Depan sama belakang baik mana? Kanan sama kiri baik mana? Akal itu tidak didesain untuk memahami lebih baik mana. Hanya membedakan depan belakang, atas bawah, kanan kiri, gelap dan terang, hanya itu saja. Tetapi tidak membedakan mana yang lebih baik, kanan atau kiri. Oke, kalau nggak percaya saya kasih contoh. Pada suatu hari kita makan sate. Kemudian sate itu kita ambil dengan tangan kanan, kita gigit, kunyah, masuk perut. Proteinnya masuk ke perut, diambil pakai tangan kanan, masuk ke perut, masuk ya. Sekarang ganti tangan, kita pakai tangan kiri, ngambil, gigit, kunyah, proteinnya masuk perut. Apa bedanya? Diambil pakai tangan kanan dan diambil pakai tangan kiri, bedanya apa? Pakai akal, bedanya apa? Gak ada bedanya. Kalau pakai akal gak ada bedanya. Maka akal ini sebenarnya sifatnya hanya membedakan kanan kiri, bukan membedakan mana yang lebih baik, kanan atau kiri. Lebih baik mana itu nanti dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah. Ketika Rasulullah menyatakan bahwa makanlah pakai tangan kanan, maka kanan itu lebih baik bagi kita, begitu. Selalu begitu. Kalau pakai akal, itu nanti hasilnya beda-beda. Orang menemukan kasus pembunuhan. Bagi si A, wah ini hukum mati, pembunuhan itu harus dihukum mati. Bagi si B, nggak bisa. Pembunuhan itu kalau dihukum mati itu tidak mendidik. Padahal hukuman itu hanya untuk mendidik, bukan untuk membinasakan. Maka bagi pembunuh itu hukumnya adalah penjara 20 tahun. Nanti yang orang lain lagi, nggak bisa begitu. 20 tahun itu, nanti kalau 20 tahun keluar membunuh lagi gimana? Harusnya seumur hidup. Nanti beda-beda. Si A, si B, si C, si D, hukum mana yang lebih baik kalau menggunakan akal mereka sendiri bisa berubah-ubah. Jangankan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Orang yang sama, kondisi yang berbeda, bisa jadi pendapatnya berbeda. Orang yang tadi mengatakan, nggak bisa, hukum mati untuk pembunuh itu nggak bisa, harusnya hukum 20 tahun. Kalau kasusnya pembunuhan terhadap anak istrinya, pasti hukumnya apa Pak? Pateni wae kan gitu. Akhirnya dia akan berubah pendapat. Karena apa? Pada dasarnya akal manusia itu subjektif ketika menentukan hukum, menentukan buruk dan lain sebagainya. Maka akal ini berikutnya harus dipandu dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Al-Quran dan Sunnah itu kemudian memunculkan mafahim atau pemahaman Islam yang kemudian bisa mengendalikan muyul tadi, bisa mengendalikan dorongan-dorongan tadi. Maka dorongan-dorongan dari hajatul udwiyah, dorongan-dorongan naluri tadi dikendalikan oleh pemahaman, maka akan muncul perilaku yang benar. Inilah yang disebut manusia yang lebih mulia dari malaikat. Kenapa lebih mulia dari malaikat? Karena malaikat tidak diberi nafs. Malaikat tidak diberi nafs. Wajar saja kalau malaikat tidak pernah melanggar perintah Allah. Tidak diberi nafs kok. Kalau manusia lengkap diberi nafs. Sementara binatang dia diberi nafs
tetapi tidak diberi akal. Itu kan kelebihannya manusia dari binatang. Itu manusia dan binatang sama-sama punya nafs, tapi manusia punya akal, binatang tidak. Kelebihannya manusia dibanding malaikat, malaikat juga punya akal, manusia juga punya akal walaupun akalnya berbeda, tetapi manusia punya nafs, malaikat tidak. Yang disebut sempurna itu seperti ini. Sempurna itu apa? Ada sisi akalnya, ada sisi nafsnya. Dan ketika manusia itu bisa mengendalikan nafsnya tadi dengan akal yang sudah dipandu Al-Quran, maka dia akan menjadi manusia yang bahkan disujudi oleh malaikat pun layak. Tetapi kalau dia tidak menggunakan akalnya, apalagi akalnya tidak digunakan untuk memahami Al-Quran, kemudian nafsnya tadi, baik hajatul utwiyah maupun goroisnya tadi dibebaskan sebebas-bebasnya, maka dia lebih hina dari binatang. Kenapa lebih hina dari binatang? Nah, binatang kalau seperti itu wajar. Ada ayam jago ya, ayam jago ketemu babon. Babon itu ayam perempuan atau ayam betina ya? Maksud ayam perempuan. Ada ayam jago ketemu ayam betina, langsung ditubruk. Wajar. Dia punya gorois, punya gorizatun nau, tapi nggak punya akal, maka wajar sekali. Lah kalau manusia ketemu cewek kok kemudian langsung ditubruk, itu levelnya jago, levelnya ayam jago. Bahkan lebih rendah dari ayam jago. Ayam jago nggak punya akal, manusia punya akal. Kok perilakunya seperti ayam jago, maka lebih rendah daripada ayam jago. Gitu ya. Jadi kesempurnaan manusia itu ada akal, ada nafs. Ketika nafsnya dikendalikan pakai akal, kemudian memunculkan perbuatan-perbuatan yang kita sebut nanti sebagai amal soleh, maka dia lebih mulia dari malaikat. Bagaimana tidak lebih mulia dari malaikat? Di surga itu kita juga dipersilahkan sama malaikat. Walaupun di neraka kalau orang yang berbuat kesalahan ya yang nyiksa ya malaikat juga. Tapi kalau di surga orang yang mulia itu sama malaikat dimuliakan. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini alasan kenapa Allah mengistimewakan manusia. Kenapa Allah menjadikan Adam dan anak cucunya sebagai khalifatullah fil ard. Karena memang Allah ciptakan manusia ini istimewa dibanding makhluk-makhluk yang lain. Baik, selanjutnya kita akan mengkisahkan bagaimana iblis dikutuk menjadi makhluk yang sesat. Allah berfirman, "Fahbit minha," keluarlah kamu dari sana. Ini Allah berfirman kepada iblis. "Fama yakuna laka an tatakabbaro." Ora layak di surga itu ada makhluk yang takabur kayak kamu tadi. Takaburnya apa? Takaburnya merasa dirinya lebih baik dari Adam. Bukan lebih baiknya karena kesolehannya, bukan. Lebih baiknya karena diciptakan dari api. Maka kalau ada manusia yang semacam itu juga sama takaburnya dengan iblis. Ini intermezzo sedikit ya. Ada manusia merasa lebih mulia daripada manusia lain hanya karena dia diciptakan berwarna kulit ini. Misalnya warna kulit putih. Kemudian dia merendahkan yang kulit hitam. Itu sama sombongnya dengan iblis. Ada manusia yang merasa bahwa dengan menyandang status Nusantara ini kemudian merasa lebih baik dari orang Arab. Itu sama sombongnya. Bahkan sebaliknya, kalau orang Arab nganggap orang lain sombong, ya orang lain rendah, ya sama saja, sama sombongnya. Intinya apa? Bahwa manusia itu mulia itu bukan karena diciptakan dengan apa, diciptakan berwarna kulit apa kalau manusia. Kalau iblis ya diciptakan dengan bahan apa. Bukan itu semua yang membuat manusia atau makhluk apapun mulia. Yang membuat mulia itu ketika dia beramal soleh, kemudian dia mendekat kepada Allah. Baik. Innaka minas shagirin, sesungguhnya kalian, sesungguhnya kamu, wahai iblis, merupakan makhluk yang rendah, makhluk rendahan, direndahkan oleh Allah. Qala angdirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan sampai mereka dibangkitkan. Jadi begini, begitu iblis itu membangkang kepada Allah, kemudian Allah kutuk iblis kan, untuk iblis menjadi penghuni neraka. Wah, iblis nggak mau kalau sekedar hanya langsung dimasukkan neraka, kemudian melakukan tawar-menawar dengan Allah. Oke, kalau memang aku dikutuk, maka berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
Artinya sampai hari mereka dibangkitkan itu berarti setelah kiamat kan. Kan kiamat, habis itu dibangkitkan kan begitu kan. Tapi tidak, Allah tidak kabulkan. Pokoknya ketika trompet itu ditiup, semuanya mati termasuk iblis. Jadi keinginannya iblis itu hidup sampai ketika dibangkitkan. Artinya kan tidak pernah mati sebenarnya iblis. Permintaannya kan tidak pernah mati. Tapi Allah tidak kabulkan. Allah tetap akan mematikan iblis ketika sangkakala ditiup dan kemudian dibangkitkan bersama-sama dengan yang lain. Ini Allah mengabulkan apa yang diinginkan iblis, tetapi tidak sempurna seperti tadi. Qala innaka minal muntadirin, sesungguhnya engkau termasuk orang yang atau makhluk yang diberi penangguhan waktu. Artinya oke, kamu boleh boleh hidup sampai nanti ketika sangkakala ditiup. Yang hidup hanya Azazil loh ya, tidak anak cucunya. Kalau anak cucunya tetap mati. Anak cucunya Azazil siapa? Jin. Ya, jin-jin semua yang sekarang ada itu anak cucunya Azazil. Nah, yang hidup sejak zaman Nabi Adam sampai sangkakala ditiup nanti itu hanya Azazil. Kalau yang lain-lainnya anak cucunya tetap mati. Cuma rentang usianya memang tidak sama seperti manusia. Rentang usia jin ini ribuan tahun. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan Al-A'raf ayat 16. Ini sumpahnya iblis. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahuma siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku wahai Allah, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini awal cerita. Nanti kenapa tak sebutkan? Karena nanti ini akan menjadi clue bahwa iblis tidak pernah mati dan dia selalu menggoda manusia. Maka pertempuran antara hak dan batil itu tidak pernah berhenti sampai sangkakala ditiupkan nanti. Tidak akan pernah berhenti. Karena memang iblis meminta kepada Allah dan Allah mengabulkan. Maka kalau ada yang bilang, wow sekarang ini kan sudah zaman perdamaian. Enggak ada. Perdamaiannya hanya sekedar tidak ada perang saja, iya. Tetapi bahwa al-batil itu masih terus menyesatkan manusia itu luar biasa. Memang tidak ada perang hari ini. Tetapi gerakan iblis dan pasukannya untuk menyesatkan manusia ini luar biasa. Bahkan semakin canggih hari ini. Baik, Al-A'raf ayat 17. Masih sumpah iblis. Tsumma la'atiyanahum mim baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau akan menemukan mereka anak cucu Adam nanti sebagian besar akan ikut aku. Sumpahnya iblis begitu. Aku akan menyesatkan mereka dari depan. Aku akan menyesatkan mereka dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pelajarannya apa? Intinya itu dia akan berusaha dengan jalan apapun. Digelincirkan dengan khomer, nggak mau digelincirkan dengan yang lain, dengan zina. Digelincirkan dengan ini, nggak mau, macam-macam. Di setiap level manusia pasti iblis dan anak cucunya punya jurus untuk menggelincirkan manusia. Kepada ahli maksiat, iblis punya jurus sendiri. Tetapi kepada ahli ibadah juga punya jurus sendiri. Kepada ahli maksiat mungkin, tambah lagi maksiatnya, tambah lagi maksiatnya. Kepada ahli ibadah mungkin tidak diajari untuk bermaksiat, bukan. Tetapi diajari untuk riya. Diajari untuk pamer. Diajari untuk tidak ikhlas, dan lain sebagainya. Ketika dia masih bodoh akan digelincirkan dengan kebodohannya. Ketika dia sudah pandai akan digelincirkan dengan kepandaiannya. Itu artinya dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari kanan dan kiri itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ayat 18-nya. Qala ukhruj minha. Berfirmanlah Allah, keluarlah kalian dari sana. Keluarlah kamu dari sana. Mad'uma madkhura, secara terhina dan terusir. Laman tabi'aka minhum la'amlakanna jahannama min la'anna jahannama minkum ajmain. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana
dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti aku akan isi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Dengan manusia yang sudah kamu sesatkan, termasuk dengan kamu yang menyesatkan. Itu dialog iblis setelah Allah mengutuk karena ingkar terhadap perintah sujud. Kemudian belum lama dari sumpah itu, iblis mulai menghasut Nabiullah Adam. Kita mulai kisahnya dari Toha ayat 17. Ketika Allah memberi peringatan kepada Adam. Faqulna ya Adama. Dan kemudian Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, inna hadza aduwwukulaka. Sesungguhnya iblis ini adalah musuhmu yang nyata. Wali zaujika, dan bagi istrimu. Sesungguhnya iblis ini musuhmu dan musuh pasanganmu, musuh istrimu. Fala yukhrij jannakuma minal jannah, maka jangan sampai nanti iblis itu mengeluarkan kalian berdua dari surga. Atas maka kamu akan celaka kalau sampai dikeluarkan dari surga karena godaan iblis. Allah sudah memperingatkan kepada Adam, hati-hati loh terhadap makhluk ini. Makhluk ini nanti akan menjadi musuhmu, akan menjadi makhluk yang menyesatkanmu. Sudah diperingatkan. Wa qulna ya Adama uskun anta wa zaujukal jannah. Allah berfirman, wahai Adam, masuklah ke dalam surga, kamu berdua bersama istrimu, bersama Hawa. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kemudian silahkan makan semua yang ada di isinya. Nikmati semua yang ada di dalamnya secara sepuas-puasnya, gampangannya ngomong gitu. Wala taqraba hadhihi sajarati, tetapi ada satu larangan. Wala taqraba hadhihi sajarati. Jangan dekati pohon ini. Pohon apa? Pohon ini. Wong namanya pohon ini kok. Jangan dekati pohon ini. Hadhihi sajarata, maaf. Wala taqraba hadhihi sajarata. Fatakuna minas dzalimin. Sesungguhnya kalau kamu mendekat, nanti kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Jadi nanti ini juga pelajaran. Allah itu sebenarnya lebih banyak membolehkan. Dan yang tidak diperbolehkan itu hanya sedikit. Jadi pelajarannya kan, di surga itu silahkan kamu makan semua yang ada di dalamnya. Sepuas-puasnya dinikmati silahkan. Tapi jangan pohon ini. Jangan pohon ini. Pohon ini itu pohon apa? Ya pohon ini. Oke. Waya Adama uskun anta wa zaujukal jannah fakuna minal khayatu si'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fataktuna minadh dhalimin. Ini Al-A'raf ayat 19 menceritakan hal yang sama. Awaswasalahuma syaitan, kemudian syaitan membisikkan kejahatan ke dalam dada mereka. Membisikkan waswas. Liyubdiyalahuma ma wuriya. Kemudian agar mereka menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Min sau'atihima. Jadi berupa aurat mereka. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati. Dan tahukah bahwa Tuhanmu melarang kamu berdua mendekati pohon ini? Anta takuna malaka ini, agar kamu itu tidak menjadi malaikat, agar kalian berdua ini tidak menjadi malaikat. Kamu tahu enggak? Allah melarang kamu mendekati pohon ini itu biar kamu tidak jadi malaikat. Kalau kamu mendekati pohon ini, memakan buahnya, kamu nanti akan jadi malaikat. Iblis bilang gitu. Au takuna minal khalidin, atau kamu akan menjadi makhluk yang kekal. Khalidin, nah ini yang nanti menjadi buah khuldi itu dari kata ini. Jadi yang menamakan buah khuldi itu iblis, bukan Allah. Allah mengatakan pohon ini, buah ini. Yang mengatakan buah khuldi itu iblis. Nah, ini sekali lagi pelajaran juga bagi kita bahwa iblis, syaitan itu ketika mau menggelincirkan manusia itu dengan kebohongan. Ya kan bukan begitu kan? Kalau mau makan pohon itu, makan pohon buah pohon ini, itu kan tidak akan menjadi malaikat. Itu hanya bohongannya iblis saja.
dan tidak akan menjadi yang kekal. Ya dasarnya memang di surga ya kekal. Faqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan ini bersumpah kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa, sesungguhnya aku ini sebenarnya benar-benar penasihatmu, aku ini penasihatmu, aku itu memberikan yang terbaik bagi kamu. Sekali lagi ini juga pelajaran. Hari ini juga sama. Iblis itu dan anak buahnya, setan, itu ketika menggelincirkan manusia itu dengan kalimat-kalimat yang bagus, dengan ya luar biasa lah. Ketika mereka menggelincirkan itu bukan ayo ikut masuk neraka, itu enggak. Kadang-kadang ngomongnya itu, wah neraka itu indah, neraka itu ketemu artis-artis di sana gitu. Begitu kan? Gitu. Jadi seolah-olah itu bijaksana. Al-A'raf ayat 22. Adalah huma bigurur. Kemudian iblis membujuk mereka dengan tipu daya. Falamma daqas sajarata badat lahuma sau'atahuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Kemudian kelihatan auratnya, kemudian akhirnya mereka menutup aurat itu dengan pohon daun-daun surga. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarati aqulla lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Maka mulailah mereka menutup dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru kepada mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku kemarin telah mengatakan kepada kamu bahwa sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian berdua. Kenapa kok diikuti? Kan sudah saya bilang, sudah kami bilang, kok diikuti? Nah, kita juga sama. Kita kali-kali dikatakan setan, iblis itu musuh yang nyata, tetapi begitu dia menggoda kita tergelincir, kita ikut. Kemudian ini Nabi Adam menyadari akan kesalahannya. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini doa yang kemudian kita ikuti. Kalau kita berbuat dosa, kita berbuat kesalahan, kita mohon ampun kepada Allah, seperti halnya Nabiullah Adam sudah melakukan kesalahan, kemudian mohon ampun kepada Allah. Nah, Al-Baqarah ayat 37 ini menginformasikan kepada kita, ini sangat penting, bahwa setelah Nabiullah Adam itu melakukan kesalahan, kemudian bertobat minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan Allah memaafkan. Ini berbeda dengan yang diyakini orang-orang Nasrani, bahwa Adam itu ketika turun ke dunia membawa dosa waris yang kemudian diwarisi anak-anaknya. Di dalam Al-Baqarah ayat 37 ini sangat penting, bahwa Allah telah memberi pengampunan kepada Adam. Talaqa Adama min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kemudian Allah menerima beberapa kalimat kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Artinya tobatnya diterima, tidak ada dosa waris. Maka tidak perlu menebus dosa waris, tidak perlu. Karena Allah sudah tegaskan di sini. Al-Baqarah ayat 36. Oke, ini masih sama tentang tipu daya iblis untuk mengeluarkan Adam dari surga. Ini informasi kepada Adam bahwa Adam nanti akan dihidupkan di sana, mati di sana, dan dibangkitkan di sana. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajuna. Allah berfirman, di sanalah kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Mengapa Nabi Adam tergoda? Ini mungkin akan menjadi pelajaran juga bagi kita. Walaqad ahidna illa adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Dan sesungguhnya telah kami pesankan kepada Adam dahulu tentang iblis sebagai musuh yang nyata tadi. Tetapi dia lupa dan kami tidak mendapati
kemauan yang kuat pada dirinya, pada diri. Maka kalau kita itu tidak memiliki kemauan yang kuat untuk melawan apa yang dibisikkan iblis, maka kita akan tergelincir. Ini pelajaran, semoga kita menjadi orang-orang yang kuat menahan bisikan-bisikan iblis. Baik, sebagai kesimpulan, Al-Baqarah ayat 38, kembali ke rangkaian ayat tadi. Qul nahbitu minha jami'a. Berfirmanlah Allah, ihbitu minha jami'a. Keluarlah kalian berdua dari sana, dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Dan kalau kamu nanti menemukan dariku petunjuk, menemukan petunjuk dariku setelah keluar dari surga. Berarti kalau kamu di bumi nanti menemukan petunjuk dariku, famanit tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kamu yang mengikuti petunjuk tadi, petunjuknya apa? Kalau hari ini Al-Quran dan Sunnah. Nanti zaman Ibrahim ada sendiri, zaman Nabi Adam ada sendiri, zaman Nabi Musa ada sendiri. Intinya ada petunjuk datang dari Allah. Barang siapa mengikuti petunjuk itu, maka dia tidak akan sedih dan dia tidak akan khawatir, tidak akan takut. Penjelasannya bagaimana? Insya Allah kita jabarkan nanti di bagian kalau ada bagian qadha. Qala ihbitu minha jami'an, ini surat Toha hampir sama. Keluarlah kalian berdua dari sana. Ba'dukum li ba'din aduun, yang berbedanya di sini. Sebagian dari kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ini sebenarnya informasi bahwa sebagian dari kalian nanti akan menjadi pengikutnya iblis, pengikutnya kaumnya syaitan, nanti sampai di akhir zaman nanti pengikut Dajjal dan seterusnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan barang siapa menemukan petunjuk dariku, yang ini sama seperti ayat sebelumnya, famanit tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Maka barang siapa mengikuti petunjuk tadi, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini yang lebih penting. Kalau mengikuti petunjuk itu, kamu tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Yang tadi, kalau kamu mengikuti petunjuk itu, tidak akan sedih dan tidak akan khawatir. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan, bahwa Allah itu memberikan hudan kepada makhluk yang diutus di muka bumi, kepada khalifah di muka bumi tadi. Allah ketika menciptakan khalifah di muka bumi, lengkap dengan nafs, lengkap dengan akal tadi. Tetapi akalnya saja belum cukup. Akal ini nanti dilengkapi dengan petunjuk dari Allah, Al-Quran dan Sunnah, kemudian memunculkan mafahim, pemahaman, kemudian pemahaman itu akan mengendalikan dorongan-dorongan tadi. Dan dorongan-dorongan ini, nafs ini, jangan dianggap nafs ini negatif. Nafs ini netral sifatnya. Contoh ya, hawa nafsu kepada wanita itu baik atau buruk? Baik. Sebenarnya baik atau buruk itu bukan pada hawa nafsunya. Baik atau buruk itu pemenuhannya. Kalau hawa nafsu terhadap wanita tadi dipenuhi dengan jalan yang sudah Allah tunjukkan, di khitbah, di nikah, di apa istilahnya, dinafkahi lahir dan batin, gitu kan? Itu akan menjadi amal soleh. Tetapi sama-sama hawa nafsu kepada wanita, tapi dipenuhi dengan jalan yang tidak sesuai dengan yang Allah tunjukkan, berzina, maka jadi jalan keburukan. Jadi yang buruk itu kan bukan hawa nafsu kepada wanitanya. Hawa nafsu kepada wanita itu bisa menjadi amal soleh. Jenengan nuwun sewu yang punya istri, memberi nafkah batin kepada istri itu kan dapat pahala kan. Berarti hawa nafsu itu bisa membawa pahala loh, jangan salah. Hawa nafsu kepada makanan itu juga bisa membawa pahala. Jadi dengan pas buka puasa itu itu kan hawa nafsu makan yang membawa pahala. Jadi nafs ini jangan dipikir nafs itu selalu buruk, tidak. Nafs ini netral. Dia menjadi baik atau buruk itu tergantung dipenuhi dengan cara apa. Kalau dipenuhinya dengan cara yang Allah tunjukkan lewat Al-Quran dan Sunnah, ya nanti jadi amal soleh. Apapun itu, baik gorisatul baqo, baik gorisatul nau,
baik gorizatu tadayun, baik itu pengen makan, baik itu pengen tidur dan lain sebagainya, tapi dipenuhi dengan petunjuk Allah, maka itu menjadi amal soleh. Ini yang sering salah. Kadang-kadang kalau orang tidak paham, seolah-olah nafs ini bagian dari iblis, seolah-olah di dalam tubuh manusia itu ada sisi iblis, ada sisi malaikat. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu. Bahwa manusia itu dilengkapi nafs. Nafs itu sekedar alat untuk bertahan hidup yang Allah berikan kepada manusia. Coba nek nggak ada gorois, coba nek nggak ada nafsu makan, jangan kan nggak bisa bertahan hidup. Tetapi kalau alat bertahan hidupnya itu tidak dikendalikan dengan petunjuk Allah, maka itu akan menjadi malapetaka. Makan itu kalau diatur yang haram jangan dimakan, yang halal dimakan, yang toyib yang dimakan, yang tidak toyib jangan dimakan dan lain sebagainya, maka makanan itu akan membawa kebaikan bagi tubuh kita. Tapi kalau itu tidak dipakai, wah halal haram sikat, toyib tidak toyib sikat, maka nanti datangnya kolesterol, gula dan lain sebagainya. Akhirnya begitu. Itu artinya apa? Makan itu netral. Dia menjadi baik atau buruk itu tergantung bagaimana itu disalurkan. Hawa nafsu seksual itu netral. Baik atau buruk itu tergantung bagaimana dia disalurkan dan lain sebagainya. Inilah kesempurnaan manusia yang kemudian di dalam celah-celah nafs itu setan bermain, iblis bermain. Karena dia tahu benar, di dalam celah nafs inilah dia bisa bermain. Bahkan dia bisa bermain tidak hanya di celah nafs, di celah akal pun dia bisa bermain. Bagaimana akal manusia dipelintir, dibengkokkan untuk mengatakan tadi contohnya bahwa di surga itu nggak harus di surga ketemu kadrun percuma, mending di neraka ketemu artis-artis, itu kan memelintirkan pikiran kan. Nah, di pikiran maupun di nafs itu iblis dan anak buahnya itu bisa bermain. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, ini puzzle awal zaman. Masih sederhana, puzzle awal zaman, ini hak, ini batil, masih jelas sekali. Nanti ketika turun di dunia, mulai Nabi Nuh wis mulai angel, yang hak mana, yang batil mana. Masuk Nabi Ibrahim, wah ini yang hak mana, yang batil yang mana. Kalau orang biasa secara umum akan membela Namrud, wong Namrud yang memberi mereka bantuan-bantuan kok. Ibrahim memberi apa? Bisa apa dia? Namrud yang memberi bantuan rumah, bantuan minyak goreng, belum ada ya. Namrud belum ada minyak goreng ya. Zaman Namrud belum ada. Zaman Nabi Musa juga sama. Zaman Nabi Musa sama Fir'aun. Nabi Musa bisa apa? Fir'aun bisa bangun jalan tol, bisa bangun piramid loh, piramid kok jalan tol. Ya itulah. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang itu al-batil itu dibungkus dengan sangat indah oleh iblis, oleh syaitan. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan tentang awal zaman. Awal zaman ini menjadi starting point agar kita bisa memetakan zaman-zaman berikutnya, termasuk yang akan kita fokusi yaitu akhir zaman. Baik, saya kembalikan kepada Pak Oke. Monggo Pak Oke, mungkin ada diskusi dari teman-teman. Baik, alhamdulillah luar biasa. Tadi mulai dari awal penciptaan manusia tentang kenapa lebih mudah tadi karena manusia diberi akal, tapi kita punya akal yang sama, tapi kenapa banyak yang berbeda-beda. Ini mungkin nanti bisa didiskusikan dengan Ustadz Doni. Tapi kayaknya kita tadi fokus sama Gorizatun Nau aja tadi, mantap kayaknya ya. Saya fokus ke situ tadi. Kalau sudah bercocok tanam itu berpahala ini. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke tanya jawab. Karena ini lagi seru-serunya juga saat ini, harusnya teman-teman banyak ini yang bisa ditanyakan atau didiskusikan dengan Ustadz Doni Riu. Monggo teman-teman. Wah, ini. Pertanyaannya tanpa sensor atau sensor, Tad? Apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur Ustadz Doni, penjelasan sangat menarik. Saya bertanya adalah pertama menanyakan masalah akal.
Ustadz Doni tadi menyatakan bahwa manusia itu lebih mulia dari malaikat dan iblis Azazil karena kita mulai akal. Oke. Yang mau saya tanyakan tadi disebutkan bahwa sebelum manusia itu ada bangsa Azazil. Ya. Azazil tadi sebagai khalifatullah fil ard di Ya. muka bumi. Ya. Apakah bangsa Azazil yang dijadikan khalifatullah fil ard itu tidak memiliki akal? Kan Ya. sama-sama juga jadi khalifah kan dulunya. Ya. Nah, apakah dia satu pertama, apakah dia tidak memiliki akal atau akalnya berbeda dengan kita? Ya. Yang kedua, katanya tadi di Al-Quran disebutkan bahwa iblis itu diusir dari surga. Tapi mengapa iblis masih bisa menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa yang di dalam surga? Ya, baik. Ya itu ya Jamatun. Baik, pertama, Terima kasih. Azazil memiliki akal atau tidak? Tentu memiliki, tetapi tidak seperti akalnya Adam. Kalau tidak memiliki akal, ya bagaimana dia bisa membandingkan bahwa api lebih baik dari tanah? Berarti kan dia punya akal kan itu. Cuma memang akalnya itu tidak sesempurna akal yang diberikan Allah kepada manusia. Cuma begitu. Termasuk malaikat, ya punya akal, tetapi akalnya berbeda dengan yang diberikan kepada Adam dan anak cucunya. Kemudian kedua, iblis itu sudah diusir dari surga, tetapi kenapa masih menggoda? Sejujurnya kita tidak tahu karena begini, karena itu adalah hal gaib. Hal gaib itu hanya bisa kita ketahui ketika Allah memberitahu kepada kita. Nah, kalau hal gaib sendiri itu kan bisa jadi dia membisikkan itu tidak harus masuk ke dalam surga kan begitu. Ya itu logikanya aja. Tapi belum tentu benar juga jawaban saya. Karena yang bisa memberi jawaban yang sempurna itu ya Allah kan begitu kan. Yang bisa kita pahami ya cuma itu aja bahwa dia menggoda Adam yang masih ada di dalam surga ya tidak harus selalu dia masuk ke dalam surga. Karena pada dasarnya iblis itu kan makhluk gaib. Makhluk gaib itu berhubungan langsung dengan manusia bisa jadi tidak secara fisik kan begitu. Nah, kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan kira-kira. Allah alam, saya nggak tahu, nggak berani juga mengatakan itu. Intinya begini, kalau ada hal gaib itu kita tidak bisa menjawab secara pasti kecuali Allah menginformasikan kepada kita, begitu. Kalau kita memberi jawaban sendiri itu ya hanya sesuai dengan kapasitas akal kita. Sementara akal kita itu terbatas, tidak bisa memahami hal-hal yang tidak kita lihat. Kita kan tidak menyaksikan waktu itu ketika iblis menggoda Adam itu piye carane kan kita nggak melihat. Maka kita nggak bisa memberi statement yang pasti yang bisa dijamin kebenarannya. Bagaimana cara iblis menggoda itu Allah alam, kita nggak tahu. Itu nih. Oke, ada lagi? Wah, Ya, monggo silahkan. kita bikin panas ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali yang dibahas Ustaz. Cuman sepertinya saya sedikit Ustaz. Jadi kok bisa dibilang kan agama itu bukan hasil buah pikiran manusia Ustaz. Berarti kan hasil instalan awal dari seorang manusia Apa tadi? itu. Yang install apa? Hasil instalan awal langsung dari manusia. Jadi kan agama itu kan bukan buah karya pikiran ya. Bukan Agama. buah pikiran akal manusia itu berarti. Agama. Oke, terus? Berarti kan instalan langsung gitu. Instalan sudah dititipkan dalam akal manusia bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada manusia sendiri, karena kan hidup itu kan tidak pernah ada kepastian, yang pasti kan cuma mati gitu loh. Berarti kan itu memang ada instalan di dalam lah. Apa saya gini sih Ustaz, ketika manusia mencoba buat agama dengan akalnya sendiri gitu loh. Dan kita ada Hindu, ada Buddha, ada macam-macam itu loh. Ya. Sedangkan ketika kita berhenti di ajaran Rasul, kalau kita balik ke Jabur Taurat itu kan tidak sekomplit di Al-Quran Ustaz. Ya. Apa perbedaannya agama yang hasil buah karya manusia dan ciptaan dari ilahi? Karena di Taurat itu hanya masukkan universal, jadi saja
zina, jangan mencuri, kan seperti itu di Taurat ya. Sama di atas pohon takut gitu aja. Nah, apa bedanya hasil karya berpikir manusia dengan yang seperti apa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan menjawab yang pertama dulu, bahwa agama itu diinstal. Mungkin yang dimaksud agama itu mungkin gorizatut tadayun ini, naluri untuk mengagungkan sesuatu. Jadi manusia itu sadar bahwa dirinya lemah. Dia menghadapi alam semesta ini nggak berdaya. Itu nggak adalah manusia yang tidak sadar itu. Semua sadar. Maka kemudian dia akan mencari zat yang lebih besar yang bisa melindungi dia. Itu sudah naluriah begitu. Tapi itu tidak disebut agama. Itu naluri saja. Kenapa? Karena agama sebenarnya jangan agama ya. Kalau agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Agama itu artinya tradisi. Nah, kalau Islam apakah artinya tradisi? Ya kan bukan. Maka Islam bukan agama kalau kita mengacu pada istilah agama dari bahasa Sanskerta tadi kan. Nah, kemudian begini, kita kembali lagi. Manusia itu memiliki naluri tadayun, gorizatut tadayun. Naluri mengagungkan sesuatu. Itu bukan agama. Naluri untuk mengagungkan sesuatu aja. Hanya saja manusia itu ketika tidak dibimbing oleh Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta tadi, maka dia akan mengarang sendiri bagaimana memuja Sang Maha Kuasa. Begitu. Bermula dari naluri untuk mengagungkan zat yang lebih besar itu, maka dia akan membuat sendiri, ngarang-ngarang sendiri bagaimana cara mengagungkan Sang Maha Kuasa. Maka agama dalam bahasa Sanskerta tadi itu benar, bahwa kemudian menjadi tradisi untuk ngelarung, tradisi untuk bikin sajen, bikin kepala kerbau ditanam dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu tidak ada bimbingan dari Sang Pencipta langsung. Dia ngarang-ngarang sendiri. Bedanya apa dengan yang langsung datang dari Allah? Secara akidah begini, biasanya kalau agama yang tidak datang langsung dari Allah itu, ketika menggambarkan Tuhan, itu biasanya impersonifikasi dengan dirinya sendiri. Zat yang berkuasa itu digambarkan seperti manusia. Coba bayangkan, agama manapun ketika menggambarkan Tuhan itu pasti bentuknya manusia. Cuma kadang manusia mukanya 4, tangannya banyak, naiknya angsa, misalnya begitu. Apapun agamanya, bahkan termasuk agama-agama yang dulu samawi pun, setelah dicampur tangani oleh manusia, itu menggambarkan Tuhan itu dengan personifikasi manusia. Sementara kalau dinullah datang dari Allah, itu ketika menerangkan kepada manusia, Tuhan itu seperti apa, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang seperti dia. Maka bedanya sangat jelas di sini. Bahwa dinul hak Islam itu ketika memberitahukan Sang Maha Kuasa, Allah, Sang Pencipta ini, itu tidak sama dengan apapun, kamu tidak bisa membayangkan Tuhan itu seperti apa. Bahwa ada itu bisa dipikirkan, bahwa Tuhan itu ada itu bisa dipikirkan. Tetapi seperti apa zatnya itu tidak akan pernah bisa dipikirkan. Begitu kita memikirkannya, jatuhnya apa? Ya akan menyamakan dengan apa yang pernah kita lihat. Karena akal kita itu hanya terbatas pada apa yang pernah kita lihat. Sebagai contoh begini. Orang-orang zaman dulu, mungkin zaman Abbasiyah, ketika menggambarkan Rasul naik ke Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj, itu naik buruk, kan begitu. Buruk itu seperti apa? Kuda, kepalanya wanita, rambutnya panjang, kudanya ada sayapnya. Pernah lihat gambar itu? Nah, nek sing rada tua itu lihat. Nah, sing muda-muda nggak pernah kayaknya lihat itu. Tapi sing tua-tua pasti pernah. Itu gambar itu umum sekali ditempel di rumah-rumah zaman dulu ya, buruk. Yang kenapa munculnya seperti itu? Karena yang namanya tunggangan
itu ya kuda. Zaman dulu kan begitu. Yang namanya terbang itu ya pakai sayap. Coba kalau hal itu terjadi hari ini, Isra Mi'rajnya terjadi hari ini, buruk itu digambarkan pesawat Challenger begitu. Sesuai dengan apa yang dia lihat, kan begitu. Begitu juga ketika menggambarkan Tuhan, dia akan menggambarkan Tuhan sesuai dengan yang pernah dia lihat. Dia pernah melihat hewan, digambarkan dengan hewan. Dia pernah melihat manusia, digambarkan dengan manusia. Maka dinul haq itu pasti ketika menggambarkan zat yang maha perkasa ini, itu tidak sama dengan manusia. Yang kedua, dinul haq itu ketika mengajarkan bagaimana cara berhubungan dengan dia, dengan Allah, itu biasanya tidak melalui perantara apapun. Tetapi kalau agama, dan Islam bukan bagian dari agama-agama tadi, itu pasti dengan perantara macam-macam. Ada api, ada patung, ada benda-benda macam-macam. Di dalam Islam tidak pernah ada benda yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Misalnya jenengan gelar sajadah, emang sajadah itu perantara jenengan dengan Allah. Emang sajadah itu benda keramat. Nah, enggak ada sajadah terus sholatnya enggak sah. Kan enggak begitu kan? Sajadah itu cuma alat biar bersih gitu aja, bukan benda keramat. Berbeda dengan agama-agama lain yang harus ada benda keramatnya. Bagaimana dengan Ka'bah? Kita juga sering diserang begitu kan? Umat Islam itu mengkritik orang lain menyembah berhala, dia sendiri nyembah Ka'bah. Enggak, kita bukan menyembah Ka'bah. Sama sekali kita tidak nyembah Ka'bah. Kita hanya menghadap Ka'bah, dan itu karena diperintahkan oleh Allah. Kalau kita tidak diperintahkan menghadap Ka'bah, kita enggak akan menghadap Ka'bah. Buktinya, sebelum itu menghadapnya mana? Baitul Maqdis. Jadi masalahnya bukan Baitul Maqdis atau masalah Ka'bahnya, bukan itu. Masalahnya perintah Allahnya. Mau Allah perintahkan hadap Baitul Maqdis, kita hadap Baitul Maqdis. Mau Allah perintahkan hadap Ka'bah, hadap Ka'bah. Hadap Segoro Kidul, hadap Segoro Kidul. Persoalnya kan tidak memerintahkan hadap Segoro Kidul. Kan begitu. Perintahnya apa? Menghadap Ka'bah. Dan kita sama sekali tidak menyembah Ka'bah. Kita hanya mematuhi perintah Allah untuk menghadap sana. Selesai. Jadi kita bukan menyembah. Sekali lagi kembali ke pokok bahasan yang sedang kita bahas, bahwa di dalam peribadahan dinul haq ini tidak memberi perantara antara manusia dengan Tuhan. Apalagi ya mungkin banyak ya kalau kita rinci. Soal ayat-ayat Taurat, Zabur yang tadi dibilang universal. Allah alam, karena apa yang kita lihat hari ini yang kemudian disebut Taurat, Zabur, Injil, itu apakah Taurat, Zabur, Injil yang seperti Allah turunkan zaman dulu? Itu jelas tidak. Apakah masih ada sebagian yang asli? Allah alam, kita juga nggak tahu. Kemungkinan masih ada sebagian kecil, tetapi lebih banyak yang karang-karangan manusia, dan itu sudah Allah ceritakan berulang-ulang bahwa mereka itu senang sekali mengubah-ubah isi kitab dan begitu. Pikir itu ya. Nah, apalagi yang belum terjawab? Oke, matur nuwun. Oke. Nah, tadi nyambung Pak. Tadi pendengar penjelasan Ustaz tadi bahwa kalau agama ardi itu, agama dunia itu coba dia berpikir-pikir seperti apa membayangkan Tuhan. Tapi kan kita pernah mendengar ada quote, bukan hadis sih ini. Man arafa nafsahu faqat arafa rabbahu. Ini kan sering dikumandangkan sama orang-orang yang berpikir. Katanya kalau kita semakin mengenal diri kita, kita akan semakin mengenal Tuhan kita. Lah ini gimana nih Tat? Maksudnya kalimat ini seperti apa Tat? Jangan-jangan dia membayangkan sendiri Tuhan seperti apa karena dia mengenal dirinya. Jadi Tuhan itu seperti dirinya atau bagaimana Tat? Simpelnya begini, yang bilang seperti itu siapa? Nah, itu ada siapa gitu, lupa saya. Kalau yang bilang Allah, ya kita oke. Bilang Allah. Bukan ini kebetulan Tat. Kalau yang bilang Rasul, karena Rasul itu mendapatkan informasi dari Allah, ya oke. Tapi kalau yang bilang bukan Allah dan bukan Rasul, ya Allah alam, kita nggak bisa menjadikan itu sebagai hujah.
Betul. Siapapun yang mengatakan. Karena prinsipnya begini. Tuhan itu ya Tuhan, kita itu ya kita. Bagaimana kita mau mengenali Tuhan kok mengenali kita? Itu kan menganggap bahwa Tuhan dan kita itu menjadi satu. Nah, itu malah Manunggaling bahaya, Gusti kan? gitu ya. Manunggaling Kawula Gusti itu kan sebenarnya konsep akidah Hindu malahan. Oh, Hindu itu Tuhan itu disebut Brahman di dalam Hindu. Brahman itu memancarkan Atman. Atman itulah nanti yang ada menjadi manusia, menjadi kodok, menjadi batu, menjadi gunung, menjadi langit. Atman. Termasuk menjadi dewa-dewa. Atman, dewa itu bagian Atman dari Brahman tadi. Kemudian Atman tadi terjebak di dalam lingkar samsara. Lingkar samsara itu adalah mekanisme karma. Mekanisme karma. Ada manusia itu Atman tadi ya. Ada manusia berbuat buruk, maka setelah mati dia akan dibangkitkan lagi reinkarnasi dengan karma buruk. Tadinya manusia lahir jadi kodok, di cebong. Kodok kecil cebong. Yang sudah besar Mungkin reinkarnasi ya. Nanti pas jadi kodok dia berbuat baik. Pas jadi kodok berbuat baik, mati maka dia bereinkarnasi menjadi makhluk yang lebih baik dari kodok. Iya. Apa? Kampret. Sedikit lebih baik dari kodok. Nanti berbuat baik lagi terus gitu. Jadi Atman itu berbuat baik juga akan dikarma, berbuat buruk juga akan dikarma. Karma terus. Maka karma ini menjebak manusia di dalam lingkaran samsara. Lingkaran samsara itu artinya apa? Dia akan terus hidup di dunia terus. Dan dia hanya akan bisa berhenti ketika dia tidak dikarma. Oh ya. Dia tidak dikarma baik dan dia tidak dikarma buruk. Maka caranya bagaimana biar tidak dikarma buruk? Jangan berbuat buruk. Bagaimana caranya biar tidak berbuat baik? Tidak dikarma baik? Jangan berbuat baik. Maka jangan berbuat apapun. Pertapa itu kan begitu. Jangan berbuat apapun. Berbuat baik juga tidak, berbuat buruk juga tidak. Sampai akhirnya dia tidak perlu dikarma. Ketika dia tidak perlu dikarma, dia akan kembali lagi menyatu dengan Brahman. Itulah yang disebut manunggaling antara Atman dengan Brahman, manunggaling Kawula Gusti. Jadi jangan salah, manunggaling Kawula Gusti itu bukan akidah Islam, akidah Hindu. Di dalam Islam tidak ada manusia bersatu dengan Tuhan, enggak ada. Manusia Tuhan. Bahwa pada akhirnya nanti kita akan dihadapkan kepada Tuhan, itu ya kita menghadap Tuhan, bukan bersatu dengan Tuhan. Nah, sekali lagi menyatu dengan Tuhan itu bukan akidah Islam. Maka ketika mengenali diri sendiri kok terus mengenali Tuhan, itu enggak mungkin. Mengenali Tuhan itu ya dari mana? Ya dari informasi yang diberikan Tuhan. Bagaimana saya mau mengenali oge? Harus mengenali diri saya sendiri, ya enggak bisa. Iya. Saya mengenali oge ya harus kenalan sama jenengan, jenengan menceritakan kepada saya mengenal jenengan kan begitu. Gitu ya? Ya. Siap, ada lagi yang mau ditanyakan? Hah? Oh, nyambung. Ya, kalau tadi dibilang Kawula Gusti ya tadi saya situ jenar. Sebetulnya di luar kan ajaran itu sudah ada, Ustaz. Menyatu dengan Tuhan. Kayak kita ngambil contoh Al-Halaj misalnya, itu juga salah satu. Berarti kan sebenarnya bahwa ajaran itu nggak cuma beredar di Indonesia gitu. Oh iya, betul. Bahkan pun arahnya ke sana. Jadi kan ada dua tokoh sebenarnya di Islam juga yang itu mungkin itu bisa bertahan gitu, Ustaz. Baik. Apakah mereka filsafat kayak Al-Halaj itu juga terpengaruh dari Hindu gitu? Iya. Padahal itu kan mereka muncul pada zaman kemasannya Islam pada saat itu. Baik. Di zaman Bani Abbasiyah, Umayyah ya. Ya, coba bisa dulu. Terima kasih. Mereka hidup zaman Bani Abbasiyah kan? Ingat nggak apa yang terjadi pada zaman Abbasiyah? Hal penting yang terjadi pada zaman Abbasiyah. Khalifah Al-Ma'mun memerintahkan kepada rakyatnya untuk menerjemahkan kitab apapun ke dalam bahasa Arab. Kitab Romawi berbahasa Yunani terjemahkan ke Arab. Kitab Persia diterjemahkan kepada Arab. Dan seluruh wilayah kekuasaan Abbasiyah, termasuk India di dalamnya, ada buku-buku
warisan dari peradaban yang sudah ada, semuanya diterjemahkan ke Arab. Sampai akhirnya itu dipelajari. Umat Islam mempelajari banyak hal. Baik itu mempelajari ilmu-ilmu teknis, ilmu matematika yang melahirkan Al-Khawarizmi, Al-Biruni, ilmu geografi, macam-macam ya, ilmuwan-ilmuwan muslim yang kita tahu zaman keemasan Abbasiyah. Tapi jangan salah, pada zaman itu yang diterjemahkan tidak cuma itu. Filsafat Yunani juga diterjemahkan. Maka nanti muncul perdebatan antara Epikur dan Stoisme yang memunculkan perdebatan mutakalimin yang mengatakan ini perbuatan manusia itu ciptaan Tuhan atau ciptaan diri sendiri. Itu munculnya dari filsafat Yunani. Nanti memunculkan Mu'tazilah dan Jabariyah. Itu pengaruh dari filsafat Yunani. Nanti pengaruh dari filsafat Hindu, India, munculnya apa? Yaitu. Jadi justru ketika puncak peradaban Islam itulah, kemudian buku-buku dari semua peradaban itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, akhirnya banyak sakofa-sakofa asing yang mewarnai ya, bukan mengubah, mewarnai. Akhirnya, oh ini kok kayak bener ya, masukkan dicocok-cocoknya dengan Islam. Maka nanti Sufi itu justru munculnya ketika itu, malah ketemu titiknya di sana, gitu ya. Baik, Pak Oke, silakan. Oke. Mungkin ini 10:30 masih ada yang tanyakan? Cukup saja. Kalau tadi Allah tadi berfirman kan jangan dekati pohon ini kan gitu, bahaya. Nah kalau kali ini ya jangan dekati rezim ini gitu. Mungkin gitu maksudnya. Saya agak sedikit share aja tadi, bahaya. Kita dan teman-teman semua, insya Allah kita 2 minggu ke depan kita sambung yang kajian, karena emang juga tadi mohon maaf terlalu malam ya kita mulainya. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.